Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insyaallah penuh berkah. Dan tentunya untuk edisi kali ini dakwah keliling kami hadir di Masjid Al-Ikmal, Jalan Kapten Ripai, Kota Palembang. Dan seperti biasa kami akan membahas satu tema bersama Ustadz yang telah hadir. Namun terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori Muhammad Dian Aziz dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 104. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qori yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di edisi kali ini dakwah keliling TVRI kami akan membahas satu tema, yakni tentang ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Namun sebelum itu kami akan mengajak Anda bersama-sama kita akan menyapa satu persatu majelis taklim yang tentunya telah hadir di Masjid Al-Ikmal, Kapten Ripai, Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bunda? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya. Semangat hari ini untuk ikut di majelis ilmu tentunya. Semangat. Kalau memang semangat, Andi pengen tahu nih semangatnya dengan tagline dakwah keliling ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, yang di belakang masih belum semangat kayaknya, masih belum kompak ya. Boleh satu kali lagi ya, boleh ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, ini semangat semuanya ya. Kelihatan ini kalau memang semangat, ini calon-calon penghuni surga. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi dari rumah sudah pamit dengan bapak-bapak? Sudah. Atau bapak-bapaknya ada di sini? Masya Allah. Atau juga bapak-bapak yang justru nyuruh datang ke sini. Masya Allah. Bapak-bapak di rumah juga kita doa ke, insya Allah juga penghuni-penghuni surga tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan membahas tema tentang ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Tentunya kali ini kita akan bahas bersama Ustadz yang tidak asing lagi di Kota Palembang. Beliau sering kita sapa Ustadz Kemal ya. Langsung saja kita panggil Ustadz kita, Ustadz Kemas Muhammad Ali. Masya Allah. Aku kalau ketemu Ustadz ini rasa awet muda terus ya, karena Ustadz ini selalu bisa membawa suasana ceria dan gembira. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, hari ini tema kita tidak kalah. Pokoknya bunda-bunda ini dari tadi kayaknya itu istilahnya itu apa ya, pengen mendengarkan langsung kayak itu ya dengan tema ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ini luar biasa, karena setiap kita umat muslim ini wajib untuk menuntut ilmu ya Ustaz ya. Nah, hubungannya antara ilmu dan amal ini apa dia? Nah, ini akan dibahas oleh Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram Al-Muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru semua yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Ustadz Tony Ariandi, ada Ketua Juleha Sumatera Selatan Bapak Andika, ibu-ibu semua, para majelis-majelis taklim yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Andi. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, segenap pengurus Masjid Al-Iqmal, ada Ketua Masjid Al-Ikhlas Ustadz Herman yang hadir di tengah-tengah kita semua, grup hadro, adik-adik semua, insya Allah mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disyukur alhamdulillah hari ini kita bersama TVRI Sumatera Selatan dalam program dakwah keliling. Mudah-mudahan TVRI semakin dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu para jamaah semua, insya Allah dimuliakan oleh Allah, mengamanahi tema yang disampaikan oleh TVRI tadi, al-ilmu bila amalin kasajjarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Tentu yang pertama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang terpenting adalah nikmat keimanan, sehingga siang hari ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Iqmal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mengajarkan kepada kita semua suri tauladan, yang tentunya kita sebagai umatnya hanya tinggal mengikuti dan mencontoh saja apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk kita ikuti. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Rasul, siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.
Kalau ibu-ibu ini, kalau bapak-bapak tak perlu kalau ibu-ibu, ana yakin, ya, setiap ibu-ibu ini, satu orang ibu-ibu pasti mengikuti 4 sampai 5 majelis taklim. Dari mana buktinya? Dari seragamnya ini. Kalau dia punya 4 seragam, 4 majelis taklim, pasti 4 seragam. Karena ibu-ibu ini rata-rata majelis taklimnya, majelis ilmunya ada seragam kalau beda dengan bapak-bapak. Ya, kami bapak-bapak sini kata yang berseragam lain-lain kalau. Ya kan, beda dengan ibu-ibu. Ada yang tadi majelis taklim al-ikmal, majelis asmaul husnanya, ada majelis al-barokahnya, al-falahnya, al-ikhlas, semuanya punya ciri khas masing-masing. Walaupun mungkin seragamnya belum ada yang lunas ini mungkin. Mungkin, jangan gak tersinggung kamu tuh, tergantung ini warnanya. Kalau warnanya agak cerah lunas biasanya dia tuh. Kalau agak buram-buram berarti masih belum. Baik ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, majelis ilmu baik, majelis ilmu bagus, ya. Tetapi yang jadi permasalahan di kalangan ibu-ibu, semangat menuntut ilmunya bagus, tetapi semangat pengamalannya kurang. Padahal al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ibu terbayang tak kira-kira ibu nanam duku, atau ibu nanam rambutan, atau ibu nanam mangga, nanamnya lah dari kecil, mopuknya sudah saro, disirami pulo, sudah tumbuh pohon itu besar, ditunggu tak berbuah-buah. Kira-kira kamu apa kalau pohon ini? Mak itulah ibu. Sudah susah, sudah capek, sudah tiap hari keluar rumah ini. Nah ibu-ibu, nah tadi Mas Andi sudah nyapa, sudah izin suami belum? Kenapa? Karena ibu-ibu wajib izin laki, makanya susah punya laki tu. Iya kemana-mana harus izin laki. Makanya ibu-ibu kalau yang lakinya mati, sungkan dia mau laki lagi, ya. Mending kepala besar banyak yang izinnya, ya. Iya kan, namun dewean nama nak sano baca, nak sini baca, Man kalau jodohnya masih ada lanjut lagi. Ya, kita tak tahu tua-tua menjodoh masih ada, Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan kita sudah ngeluangkan waktu bertahun-tahun belajar, nggak itu jangan sekarang ini wong lagi tidur kamu nuntut ilmu, tapi ilmu yang didapatkan di setiap majelis taklim tidak ibu amalkan. Kira-kira apalah itu? Ibarat pohon tadi dipangkas, ditebang, selesai. Kita cuma semangat belajar baik, tapi kita tidak ngamalkan. Ini tema yang luar biasa. Kenapa? Satu, banyak ibu-ibu ini soal ilmunya sudah banyak. Contoh soal bab makan baik. Kata Rasul, ija akala falyakul biyamini, fa ija saraba falyasrab biyamini, fa inna syaitana yakulu wa yasrab bisimalihi. Kalau kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau kamu minum, minum dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Setiap ustaz ini nyampaikan di majelis, setiap ustaz sudah nyampaikan ceramahnya. Entah ibu tak dengar atau masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Masih mending kalau masuk kanan keluar kiri itu masih ada yang lewat. Mungkin masih ada yang nyangkut di otak, Ini yang jadi masalah, masuk kanan keluar lagi. Mental, ya. Ustaz-ustaz, kiai-kiai sudah nyampaikan kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan, karena sesungguhnya setan dan iblis makan dan minum dengan tangan kiri. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Siarannya, jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkat. Tentunya masih bersama Ustadz kita, Ustadz Kemas Muhammad Ali, dengan pembahasan kita ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sangat berkaitan ilmu dengan amal ya. Ustadz, tafadhol, bisa dilanjutkan kembali. Jadi Rasul SAW sudah ajarkan kepada kita ilmu tentang makan dan minum. Apa kata Rasul ilmunya tentang makan dan minum? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Karena sesungguhnya setan dan iblis makan dan minum pakai tangan kiri. Apa kaitannya ilmu dengan amal, Ustaz? Kalau kita sudah dapat ilmunya, maka puncak dari sebuah pembelajaran adalah pengamalan. Kalau kita sudah dapat ilmu tentang makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, maka jangan lagi makan dan minum pakai tangan kiri. Ini ibu-ibu majelis taklim, ngajinya jalan terus, zikirnya tiap hari, mulutnya basah dengan Quran, seragamnya ada nemikok di lemari. Berartilah sering meloi pengajian, makan minum pakai tangan kiri. Apalagi kalau makan pempek, ini megang pempek, ini megang cuko. Kapan nyelup ke pempek, ngirup cuko, setan. Karena kata Rasul tadi, setan itu makan dan minum pakai tangan. Banyak saya saksikan ibu-ibu di majelis-majelis ilmu makan dan minum pakai tangan kiri. Padahal bapak ibu sudah belajar. Harusnya puncak dari sebuah pembelajaran adalah pengamalan. Makanya kata Rasulullah, sepertiga 3/4 isi neraka itu rata-rata ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sini, ini surga kan lo. Langsung tak terkejut itu kamu tuh. Tadi kan Mas Andi sudah ngomong, ini ibu-ibu ini surga kan lo, ya. Iya, yang tidak melawan laki.
Ibu bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali ibu dapat pembelajaran, setiap kali ibu dapat ilmu, maka yang terpenting adalah pengamalan. Belajar penting, ilmu bagus, tapi yang paling penting dari sebuah belajar adalah ngamalkan. Jangan perlu kita ngaji cak pakam-pakam nian ilmunya banyak tapi tak diamalkan. Katik gunung bagaikan pohon tanpa buah. Mana kalau pohon nak katik buah, untuk apa kita popoi? Untuk apa kita tanam? Untuk apa disiram? Nyapek-nyapek baik. Kita belajar tiap hari cak ibu no. Pengajian rajin, majlis zikir rajin, ngaco Quran rajin, puasa Senin Kemis rajin, ngomong ke wong. Apa kata Rasulullah dosa bergibah itu? Kama yakuru narul hatab, sama seperti baro makan kayu bakar. Ibu sudah tahu ilmunya. Yang habiskan amal kita ni gibah itu. Yang habiskan amal kita ini mulut ini. Kenapa ini Ustaz sampaikan? Kelemahan ibu-ibu ni pamu kata Rasul. Kelemahan ibu-ibu ni mulut. Nah, mana ibu-ibu ini hobinya ngoceh. Hobinya ngoceh. Makanya kalau lanang nyenyes dia omong kuang mulut tino ni kan kau ni nyenyesnya. Karena yang nyenyes itu cuman betino. Tapi bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya bini nyenyes, bapak-bapak ada kesempatan jadi wali, Pak. Benar, Bu. Di Tarim, Yaman, ada seorang Syekh wali besar namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Ini Syekh Abdurrahman Bajalhaban, Bu, punya bini super cerewet. Lebih dari yang biasa, Bu. Dari pagi sampai ke malam gawinya ngoceh baik. Dia berhenti ngomong kalau tidur baik. Itu begalak ngigau masih ngoceh juga dia ya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini seorang ulama yang sabarnya bukan main dengan bininya. Bininya ngoceh dia diam baik. Bininya ngoceh dak do diaguinya. Sekali hari dia pening kepala, Bu. Ya namanya lanang ni biasa be, Bu. Kalau laki kamu diam, ada yang tahan, ada yang tak tahan. Karena ibu-ibu kalau sudah ngoceh pening, jangan ke kami, Bu. Kadangan. Ibu pernah tak dengar cerita yang betino dijulak ke lakinya dalam sumur itu? Jadi bininya ni hobi ngoceh, nyerewet pening kepala lakinya lagi duduk ngerokok di pinggir sumur, tiba-tiba bininya marah, uji lakinya, "Mak, ada apa ini?" Begitu bininya nyingok, julaknya gelantum, mati kau, dak ngoceh lagi uji lakinya, dak lama keluar jin dari sumur itu, ditanya oleh lakinya, "Siapa kau ini?" "Aku jin penunggu sumur. 400 tahun aku tinggal di sumur ini. Baru inilah pala aku pening, ada betina ngoceh di bawah itu," katanya. Nah, bayangkanlah kamu jin lagi dak ada pening ngeri kamu ngoceh dak. Apalagi laki kamu. Ada jemaah nanya dengan aku, "Ustaz, ngapalah Ustaz? Apa namanya lanang banyak mati duluan dari betina? Galak dioceh bini terus." Jangan singgung pula. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini pening kepala dengari bininya ngoceh, berlarilah dia ke gunung. Dia duduk di gunung, mantap di gunung, tiba-tiba dia ada dua orang datang, Pak, di gunung itu. Kapan wong ini berdoa, makanan nyampak. Wong ini berdoa, minuman datang. Kata Syekh Abdurrahman Bajalhaban, hebat nian wong ini. Berdoa pula dia, "Ya Allah, aku berdoa pecah wong itu." Datang dua makanan. Berdoa lagi, datang dua minuman. Kaget wong dua ini. "Wahai Tuhan, kau cerita apa? Mengangkat tangan tadi berdoa apa? Kami berdoa dari tadi dapat cikok, kau sekali berdoa dapat dua." Kata Syekh Abdurrahman Bajalhaban, "Aku berdoa pecah kamu itulah. Jadi kamu tu berdoa apa?" Kata orang dua ini, "Kami ini bertawasul dengan nama seorang wali yang tinggal di sekitar gunung ini. Dia ini dapat predikat wali dari Allah karena sabar ngadepi bini yang cerewet. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban." "Oh, jadi Syekh Abdurrahman Bajalhaban, akulah wongnya. Oh, ini wongnya." Disujud ilah oleh yang dua ini. Baliklah Syekh Abdurrahman ke rumah. Bu, ternyata aku ni wali, Bu." "Ngapu?" Diceritakanlah kejadian di gunung tadi. "Ternyata gara-gara aku sabar ngadepi ibu, aku diangkat oleh Allah derajat aku jadi wali." "Oh, jibininya, jangan sombong dulu, gara-gara aku kau jadi wali itu." Nah, jadi kalau bapak-bapak punya bini cerewet, Pak, pacak jadi wali insyaallah. Kalau sabar, mendak sabar kuali melayangnya main. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, namanya ibu-ibu ini kata Rasul kelemahannya pamu, kelemahannya mulut.
Maka ibu harus mampu menahan ini. Ibu belajarnya rajin, majelisnya rajin, zikirnya rajin, ngajinya rajin. Ngomong ke wong jangan rajin. Ngomong ke wong jangan rajin. Tutup kita punya mulut. Hati-hati di majelis ilmu macam ini baik. Lagi banyak ujian ibu nak ngomongi wong. Hati-hati. Ibu majelis taklim itu apa dia mega-mega macam itu. Paca itu. Yang sebelah sini ngomong ke yang depan sini. Apa dia ibu itu? Ijo-ijo mak itu. Bagus dah. Ujian sini mak itulah pula. Bayangkan di majelis ilmu pun kita sudah berkesempatan untuk menghabiskan kita punya pahala. Padahal Rasul sudah ajarkan tentang dosa bergibah. Harusnya kalau ibu sudah tahu, amal ke. Maka ibu dah kata guna belajar kalau ibu dah galak ngamalkan. Puncak dari sebuah pembelajaran adalah pengamalan. Al ilmu bila amalin kasajjarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Kalau bab ilmu tak usah diajarkan lagi ibu-ibu ini. Saya yakin semua ilmu ibu sudah dapatnya. Contoh lagi, banyak ibu-ibu majelis taklim, dia satu majelis, satu pengajian, satu zikir, satu tempat berguru, tempat belajar, tidak berteguran. Mulai kau kenu kau, mentulah kau kenu kau. Dah kena nyerama ke bayar Pak Kuah ini. Banyak ibu-ibu yang macam itu, banyak tak? Ibu tahu hadisnya, kata Rasul tidak halal seorang mukmin tidak berteguran lebih dari 3 hari. Saya ulangi hadisnya, Tidak halal seorang mukmin kata Rasul tidak berteguran 3 hari. Ibu tak berteguran 3 tahun. Ngaji terus, taklim terus, belajar terus. Apa guna ilmu yang dipelajari? Ibu kalau wong tak galak minta maaf, ibu yang minta maaf. Kita hidup ni biasa bu, kadang-kadang wong iri dengan kita. Mak mana Ustaz kalau wong iri dengan hidup kita nganan, selesai. Ya wong iri, kita nganan, ni dah ketemu, dah. Lah, mak mana kalau wong nanya dengan aku sama mana lah kalau wong iri, dah. Nah dia yang iri, kita nganan. Aku sudah minta maaf Ustaz. Dia jawab, kau dah aku maafkan sampai 7 keturunan. Mak mana lah Ustaz? Ya kaget di keturunan ke-8 gua minta maaf. Ya hidup ini jangan dibuat susah. Ngapa nak pening kepala? Yang penting kita sudah minta maaf dulu. Yang penting kita sudah ngomong dulu. Perkara dia dah galak nerima, ya selesai. Maka ibu yang sudah belajar, jangan bermusuh-musuhan. Kan ibu-ibu ni macam bu, kadang masalah kredit. Ibu pula ada serado jilbab kredit 10 bulan, baru bayar 3 bulan jilbab koyak. Langsung kan mayarnya kan bebala pasal jilbab. Masya Allah, jangan dak katik guna ibu belajar, dak katik guna ibu duduk majelis taklim kalau sesama kamu masih bermusuhan, dak diterima amal soleh kamu. Ingatlah ketika Rasulullah SAW nak masuk bulan Ramadan, hadis ini sering dibawakan cerita ini. Ketika Rasul didatangi oleh malaikat, Rasul lagi khutbah Jumat, malaikat minta aminkan doanya, para malaikat, doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Rasul. Apa salah satunya? Ya Allah, jangan terima puasanya umat Nabi Muhammad yang dia puasa di bulan suci Ramadan tetapi dengan tetangga kanan kiri dia masih bermusuhan. Maka ingat ibu sudah tahu ilmunya. Oh berarti dilarang kita ini boesan, dilarang kita ini bermusuh-musuhan. Kalau wong tak galak minta maaf, maka kita yang minta maaf. Tidak apa-apa. Kalau dalam bab sedekah, al-yadul ulya khairu min yadis sufula, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi bab mohon maaf, yang minta maaf lebih mulia daripada yang memaafkan. Maaf be Ustaz, aku nak salah tidak nak diminta maaf dengan dia. Itu egois. Jangan. Apalagi bab dengan laki, tak apa-apa bu, ngerendahkan dikit dengan laki, ngerendahkan diri dikit dengan suami. Ngapo? Minta maaf biar rumah tangga berkah. Atau bapak-bapak jangan tengsin. Ya tak, sekali-sekali kita lanang minta maaf dengan bini kalau memang kita salah. Tidak apa-apa. Jangan mentang-mentang aku ni lanang besar tinggi berkumis pula. Haji tak galak minta maaf, tak Mang Razali tak nyinggung aku tu, maka sekali lagi puncak dari sebuah pembelajaran adalah pengamalan. Silakan yang mau lewat berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia.
Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk ke foto. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Sepakat? Ya, sepakat. Oke ya. Ya, dipanggil. Kami dulu jadi nih. Yang mana jadi? Dipanggil ya. Oh, iya. Dosnya nyenggol aku, kok nangis aku begini Itu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, ada apa-apa. Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia kuat. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Pasien pertama, Black. Nah, cepet-cepet. Tidak apa-apa, Black. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet, tidak apa. Angkat ke bebang, kan kita gendong. Setelah situ. Angkat ke bebang. Angkat bebang. Masa aku bisa untuk Cara dong, baiklah. Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, apa ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa orang meninggal kenyang. Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Masih semangat semuanya bunda-bunda? Masih semangat. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa puncak dari pembelajaran adalah pengamalan. Ini artinya sangat penting ya, pengamalan dari sebuah pembelajaran. Baik Ustadz, masih ada lagi? Tafadhol Ustadz, bisa dilanjutkan. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya bab ilmu, ibu-ibu Ustadz sudah yakin, ilmunya sudah banyak. Maka yang paling terpenting itu ada pengamalan. Sikok lagi yang Ustadz galak cerewet ya. Ibu-ibu galak ngaji majelis di masjid. Ini ada pelajarannya dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Ijadahala adukum masjid fala yajlis qabla yusalli raka'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Maka ibu-ibu ya sudah tahu ilmunya, sudah paham, sudah ngerti. Masuk masjid jangan dulu duduk.
Ini ibu-ibu kapan sudah masuk masjid? Nyerempoklah itu. Kalau masuk masjid, duduklah itu. Padahal kata Rasul, jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Mak mana ustaz kalau misalnya di musola atau dilanggar? Kata guru ana, sepanjang dia dipakai solat 5 waktu, maka tetap solat tahiyatul masjid. Tetap solat tahiyatul masjid. Kenapa tetap solat tahiyatul masjid? Karena majelis musola itu adalah tempat solat. Maka tetap kita laksanakan sholat, cuma niat jangan dirubah. Usolli sunatan langgar ro'ata ini. Tidak usah, tetap usolli sunatan tahiyatul masjid walaupun posisinya dilanggar. Baru kita duduk. Maka saya menyarankan ibu-ibu ya, yang kebenaran baru nak buat baju seragam, yang kebenaran baru nak nempa baju seragam, saya sarankan belilah baju seragam yang jilbabnya panjang. Bu lah tua nih, jangan nemenin kau bergaya-gaya kamu tuh. Udahlah, berhenti nak model ini model budak muda itu. Ya, beli yang biasa be, tapi dia panjang, ukurannya macam ini. Nah, turunkan tangan ibu, hilang. Kalau tangan ibu tak kejingoan, paslah itu. Ngapo gunanya jilbab panjang ini? Ibu tak usah repot-repot lagi pakai mukena. Ibu masuk masjid langsung Allahu Akbar, selesai. Kalau muka dengan telapak tangan boleh dijingok, tapi ingat Indah Syafi'i ini telapak tangan, yang ini bukan. Ya, nah, makanya kalau kita umroh kan ini ditutup, ini yang terbuka. Ya, karena ini telapak tangan. Nah, jadi kalau kita pas ngangkat ini yang kejingoan, tidak apa-apa, tidak batal solatnya. Tapi kalau ini yang kejingoan, batal solatnya. Maka ibu belilah jilbab yang panjang. Ya sama baik bu, ibu nempa jilbab yang biasa-biasa ini juga 75, ya tak? Kamu nak marah lah itu, nah? Berapa? Hah? 40. Oh, 175. Oh, nak marah lah itu ibu jilbabnya. Aduh nih yang tipis-tipis yang galak nyeplak kejingoan itu ya 35 itu. Aduh, nah bu apa dia? Marah kalau ibu-ibu ini. Kalau beli jilbab, belilah yang tebal. Ada apa mahal dikit? Minta duit dengan laki kamu. Bu, minta duit dengan laki kamu. Bu, berlaki ni, tak usah nak berlaki dengan orang kaya. Tak perlu nak berlaki dengan pejabat. Tak perlu nak berlaki dengan orang duit. Punya laki itu cukup sikok. Kapan kita minta duit, dia ngomong ado. Selesai. Tidak usah nak berduit, tidak usah. Biar laki aku ustaz, bukan pejabat, bukan orang hebat, bukan beli taman. Kapan aku minta duit? Pak minta beli ini, ado. Pak minta beli ini, ado. Itu bah yang paling penting, ya tak? Untuk apa laki belagak-belagak besar tinggi dengan mancung buntu? Mati kan tu yang macam itu. Ya? Belilah jilbab yang panjang-panjang sehingga ketika ibu masuk masjid sudah tinggal solat baik. Tutup acara juga asar misalnya sudah tinggal solat baik. Ini dah berjilbab lah pendek, tipis pula, mukena dak mawa. Kapan masuk masjid langsung duduk, padahal ilmunya sudah tahu. Kata Rasul, masuk ke dalam masjid solat sunat dulu. Ini yang tidak dipahami. Padahal ibu-ibu tahu ilmunya. Tak mungkin tidak tahu. Karena setiap ustaz pasti sampaikan itu di dalam tausiah. Apalagi kamu yang ketemu dengan aku, mungkin sudah berkali-kali ana menyampaikan bab ini. Kenapa? Karena pengulangan di dalam sebuah pembelajaran itu adalah untuk mengingatkan kita tentang ilmu yang disampaikan. Jadi pengulangan yang tidak berugi itu ya belajar ilmu ini. 10 ustaz nyampaikan dengan materi yang sama, 10 kali kita dapat ilmu itu, 10 kali dia melekat dengan kita. Makanya kalau anak-anak ngapal Quran itu, 1 kali bacaan diulang-ulang sampai berpuluh-puluh kali, biar dia ingat di dalam ingatan kita. Ngapa? Semakin ilmu itu diulang, semakin dia akan menjadi ingatan di dalam ingatan kita. Makanya kalau ibu belajar, misalnya, ya dak, ustaz ini lagi, ini lagi yang disampaikan. Jangan, karena pengulangan dalam setiap pembelajaran itulah yang melekatkan dia di dalam otak kita sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan terhadap apa yang kita pelajari. Maka ingat kata handinya yang tadi Ustaz sampaikan, puncak dari sebuah pembelajaran adalah pengamalan. Masya Allah, artinya memang penting ya pengamalan itu dari sebuah ilmu ya Ustaz ya. Indahnya ilmu itu ketika kita amalkan. Baik Bunda, tidak terasa kita sudah masuk di segmen tanya jawab. Silakan Bunda yang ingin bertanya. Oke, di segmen awal boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan, walaupun ini berlainan dengan tema Al-Ustaz, kita mengetahui kalau dosa itu kita mengambil barang orang tidak izin itu adalah dosa. Andai kata apabila misal umpama ini kejadian waktu kita sekolah, misal waktu SD atau waktu SMP, kita tidak tahu ada pena kawan ketinggalan, kita ambil satu. Kemudian kalau kita melewati rumah orang, ada daun jeruk purut ataukah ada kembang melati, kita langsung ambil tanpa izin, tanpa ngomong, langsung kita cium. Nah, apakah ini termasuk mencuri dan bagaimana solusinya? Andai kata kita mencoba mengimbangi dosa yang lama-lama itu, yang memang saat itu kita tidak tahu. Baru tahu setelah kenal dengan Pak Ustaz Kemas Muhammad Ali. Alhamdulillah. Demikian pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi mak mano Ustaz, kita ini punya dosa yang telah lalu. Ngambil barang wong kita dak pamit, ngambil barang wong kita dak izin. Misalnya contoh ngambil pena tadi Ustaz, sebenarnya bukan pena yang jadi banyak masalah. Ini ngambil pempek 5 ngaku 2. Waktu dulu, waktu SMP, ya dah. Ibu-ibu nih kan berjilbab nih, ada yang tua inilah. Dulu waktu masih SMP SMA, pecah ulat bulu kalau melentik-lentik ini. Iya kan? Nah, mana Ustaz dosa-dosa yang terlalu? Pertama, kalau seandainya uang yang kita pernah ambil barangnya itu masih ada, temui. Sampaikan dosa itu, minta maaf, balikkan. Jangan minta maaf balik tidak sama baik. Misalnya tadi pernah ngambil pena kawan, sekarang kita sudah besar, sekarang kan mudah bu, ada Facebook, ada Instagram, ada media sosial, cari namanya siapa, dapat hubungi, aku nak ketemu kau. Ngapo? Dulu waktu kita SMP aku pernah nyepai ke pena kau, pernah ngelanjak ke pena kau. Nah ini aku balik ke, walaupun tidak sama, minimal sama-sama pena. Aku minta ikhlaskan, minta maaf. Ya, atau bapak-bapak dulu Mang Rojali pernah makan pempek 5 ngaku 2 misalnya, ya dah. Mak mana Ustaz tukang pempeknya katik lagi sekarang. Tukang pempeknya sudah mati, tukang pempeknya tak katik lagi Ustaz. Mak mana caranya? Hitung berapa jumlah pempek yang kamu sepai ke. Yo, sekolah SMP 3 tahun, setiap hari makan pempek. Ngaku pempek 5, ngaku 2, berarti nyepai ke 3 setiap hari. Sekolah Senin sampai Sabtu 6 hari, 6 kali 3 18, 18 kali 3 tahun. Mati mang, tumpes duit kamu habis. Mak mana caranya? Jumlahkan dengan duit, masukkan ke dalam kotak amal masjid, sedekahkan atas nama tukang pempek itu. Tapi dengan catatan, kalau suatu saat ketemu dengan tukang pempek itu, sampaikan dengan dia, aku nak bayar hutang kau, dak ketemu waktu itu, duitnya aku sedekah ke bayar, aku pernah makan pempek kau, makan 5 ngaku 2 waktu itu. Jadi aku masuk ke dalam kotak ini, aku dak galak ujinya. Nah, ada baca, tugas kita bayar lagi hutang itu. Cuma yang di celengan masjid jangan dibedet lagi. Itu jadi sedekah kita, macam itu bunda, ya, cara membayarnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari perwakilan Majelis Taklim Nurul Khair Cinde. Nak nanya Pak Ustadz nih, kalau seumpamanya kami ini kan kadang pergi pengajian ini kan kadang dadaan Ustadz, diundangnya kadang jam 10 pergi jam 1 misalnya. Sedangkan suami ini begawe dari jam 7, tidak bawa HP. Tapi biasanya kalau kami pergi ini selalu diizin ke, walaupun dia balik begawe kan ngomong dari tadi pergi Pak, segeknya tuh. Iya Ustadz, maksudnya tuh hukumnya nih apa boleh apa tidak Ustadz? Iya, kalau sudah balik baru izin. Tapi biasanya selama-lama pergi ini boleh Ustadz. Mak mana Ustadz, kalau kami ini pergi majelis taklim, pergi dulu baliknya baru izin. Memang ibu-ibu kebiasaan macam itu, ngambil duit dulu baru ngomong. Mama lah, kapan laki lah muka dompet duit selesai, baru ngomong mama ngelanjaknya tadi. Ibu-ibu kebiasaan ya. Yang jelas tidak halal seorang istri satu langkah keluar dari rumah tanpa seizin suami. Artinya setiap langkah ibu tanpa izin suami hukumnya haram. Maka daripada itu ibu bikinlah kontrak dulu dengan laki.
Mak mana caranya buat selembar surat papa. Seiring dengan kesibukan papa dan mama, mama sering pergi majelis taklim tanpa seizin papa. Untuk itu, karena papa ada bawa HP atau tidak ada berhubungan, maka mama minta ikhlaskan. Tidak ada langkah mama dalam maksiat, langkah mama semuanya menuju majelis ilmu. Mohon ridho dari papa. Catat nama ibu Maimunah Abang Bibir. Tunjuk cap Abang Bibir, ya dah. Maimunah minta ridho. Aman laki sudah jawab, iya ma pergilah. Sudah man, ya. Mintalah sekalian izinnya. Tapi kalau laki ada di rumah, tetap ibu harus izin. Apalagi kalau pagi-pagi buta, ini dah ibu pergi majelis taklim, sarapan laki dah dibuat ke itu, enggak ngamuk itu. Buat ke dulu kopinya, buat ke dulu nasi gorengnya, ya kan? Tinggalkan selembar suratnya, cap dengan Abang Bibir. Ya dah. Mama pergi, selesailah itu, ya. Pasti diizinkan oleh laki, ya, macam itu. Masya Allah, artinya memang wajib ya untuk izin ya Bunda ya, cukup jelas ya Bunda. Baik, masih ada? Oke, yang di belakang silakan Adek. Kasih mic, oper ke belakang. Namanya Rizky Malinda Putri dari ini remaja Masjid Al-Iqmal. Ustadz, saya masih muda. Saya mau bertanya, apa hadis ilmu tanpa amal? Terima kasih Ustadz. Ya, jadi al ilmu bila amalin kasat jarin bila samarin itu pepatah Arab, ya. Bukan sebuah hadis, tapi ilmu tanpa amal adalah apa namanya bagaikan pohon tanpa buah. Itu ungkapan namanya, bukan sebuah hadis. Al ilmu bila amalin kasat jarin bila samarin, seperti itu, ya. Ya, itu artinya memang pepatah Arab ya Ustaz ya, bukan hadis ya. Dan itu diandaikan bahwa kalau ilmu tanpa amal itu seperti pohon tadi, tidak kate buahnya, benar Ustaz, tidak kate manfaat artinya ilmu yang didapatkan. Baik, masih ada Bunda yang ingin, banyak nih. Silakan mungkin yang di depan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya ini mengenal ke diri, saya dari orang rumah Marbot. Saya pengajian di sini ingin menanyakan tentang makan minum pakai tangan kiri tadi Tat. Bagaimana kalau dia memang kidal Tat, dia tidak bisa megang itu jatuh. Gimana caranya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mak mano soal bab makan minum dengan tangan kiri itu hadis Bu, ya. Itu hadis. Ija akala falyakul biyamini, fa ija saraba falyasrab biyamini, fa inna syaitana yakulu wa yasrab bisimalihi, ya. Mak mano dia ni memang kidal Ustaz, tak bisa, tak kata yang tidak bisa. Ala bisa karena biasa. Kalau dia paksakan pasti bisa. Anak ni dulu Bu, tidak bisa ngomong R. Anak ni dulu tidak bisa ngomong R. Wong Palembang hidup cukup terus. Cuman tiap hari kulate masuk dalam bak, mulut aku dulu ngomong ulang melingkar-lingkar di atas pagar Pak Umar, ya nah. Tiap hari aku sebut terus. Bisa lama-lama. Cubalah. Ibu kidal tak bisa makan dengan minum pakai tangan kiri. Bukan tak bisa, tidak biasa. Kalau ibu biasakan, insya Allah kebet tangan kirinya, nah. Jangan bergerak-gerak, ya. Makanlah dengan tangan kanan, pasti bisa, ya. Karena di dalam hadis itu tidak ada pengecualian. Misalnya kecuali kidal, dah kata. Nah, kalau nak nulis, nak ngapo silahkan ibu kidal. Tapi bab makan dan minum tetap harus dengan tangan kanan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Iqmal, ini mungkin menyimpang dari tema atau memang bisa masuk ke tema. Kami mau menanyakan, mungkin seluruh ibu-ibu juga pernah mengalami, kami sering melalaikan sholat, meninggalkan sholat, terutama waktu nifas, waktu haid, mohon maaf, itu bagaimana solusinya? Apakah sholat itu digantikan dengan qada atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi salah satunya ibu-ibu ini ada menstruasi, ya, ada halangan per bulannya untuk ibu-ibu yang masih aktif, ya. Kalau yang tua-tua kata lagi apa dia nak dikeluarkan, ya. Ini malah tua-tua, mana ada lagi lah keriput galau, ya. Ini yang muda-muda, dia ada halangan Ustaz, kata
Ustaz Jalis tadi mak mano caranya? Kan kami dalam masa nifat, masa haid, kami tidak solat. Apakah harus diqadha? Khusus bab solat, Allah kasih keistimewaan buat ibu. Allah kasih keringanan. Selama ibu haid atau nifas, ibu tidak usah melaksanakan solat dan tidak perlu diganti. Oh, berbeda dengan puasa. Kalau ibu pas bab datangnya bulan suci Ramadan, ibu misalnya ya, ibu tidak usah puasa. Tapi kalau sudah bersih, ibu puasa lagi. Habis Ramadan, ibu qadha. Dan ingat, ibu tidak boleh makan obat supaya tidak men. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, mana lah kami pengen ngerasa kepuasa sebulan, kami nego obat Ustaz, boleh tak supaya tak men-men? Tak boleh, haram hukumnya. Obat itu boleh dimakan kalau ibu umrah wae. Nah, supaya ibu tak domen di Masjidil Haram kan tak boleh masuk men. Ibu makan kalau sudah jauh jalan bu, madai sampai ke Mekah tahu-tahu men. Tak pacaklah kita nak apa namanya keliling. Mana Ustaz? Itu boleh, tapi kalau puasa tak boleh. Tapi kalau ibu berdoa boleh, minta dengan Allah. Ya Allah, engkau yang punya darah men ini ya Allah, mohon ya Allah puasa tahun ini jangan keluarkan, aku nak puasa sebulan. Banyak jemaah yang berhasil bu, berdoa macam itu, tak keluar nian. Sampai lebaran haji tak keluar. Kapan kontrol bunting rupanya. Jadilah puasa dapat sebulan, puasa makbul pula boleh budak. Alhamdulillah. Lain yang tak keluar sampai lebaran haji. Mana lagi? Kapan ke bidan berisi rupanya negatif, apa positif rupanya. Masya Allah. Baik. Masih ada yang ingin bertanya Bunda? Satu orang lagi kami persilakan. Atau dari bapak-bapak? Oh, masih ada ibu-ibu, silakan. Oh, ini silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Hikmal mau bertanya Pak Ustadz yang masalah tentang kodok tadi. Itu kodok itu lebih bagus dikerjakan sebelum kita mengerjakan sunat rawatib atau sesudah sholat fardu? Kodok sholat maksudnya? Iya, kodok sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mana tentang kodok solat? Apakah kita laksanakan sesudah solat sunat apa sebelum ibu? Solat sunat itu fungsinya untuk nutupi solat kita. Kalau seandainya solat fardu kita ini ada yang mengot-mengot, ada yang kurang sempurna, nutupnya maki yang sunat. Amin kita masih banyak utang, apalagi nak nutupi dengan yang sunat? Maka tidak ada sunat, laksanakan kodok. Lah iya, fungsinya sunat itu kan nutup yang wajib. Ini yang wajib, tak ada kita gawe ke. Ibaratnya fungsinya lempul, nak nampel perahunya nak katik. Nak tampil ke di mana? Maka ibu kalau sudah punya utang solat misalnya nih, ya, kita ingat semasa SMA. Selama 3 tahun Ustaz, aku nih nganar-nganar Ustaz, tak pernah nian semayang waktu itu Ustaz. 3 tahun. Maka mulai sekarang selama 3 tahun ibu kodokan solat. Walaupun ada yang ngomong, Ustaz katanya cukup salat taubat baik, silahkan. Tapi kalau belajar sama guru ana, nafsul mu'minin mu'alaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Jiwa raga seorang mukmin itu terkatung dengan utangnya sampai dilunasi. Utang dengan manusia wajib dilunasi, apalagi utang dengan Allah. Maka ibu sudah zuhur lagi, sudah asar lagi, sudah maghrib lagi, sudah isya lagi. Kan sudah solat asar tak kata solat Ustaz. Buka pelajarannya dalam kitab Sapinatun aja. Habib Faris kan ngajar di sini, ya. Kalau dia mutaqaddiman atau mutaakhiran, diawali dengan diakhiri oleh satu sebab, boleh kita solat lagi habis subuh dengan habis asar itu. Apa sebab ibu? Kodo, bayar utang. Boleh, silakan. Habis subuh lagi, cuman jangan di masjid. Kaget dijengok wong. Oh, ibu itu buyan ya, enggak ngerti. Mana ya habis subuh lagi, habis subuh solat lagi. Padahal kita nak kodo. Wong kan tidak paham kalau kita bayar utang. Maka sudah jemaah di masjid, ibu balik ke rumah, di rumah ibu kodokan. Silakan, tidak apa-apa, ya. Artinya kita terus membayar hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Baik, cukup jelas ya Bunda ya. Baik Ustadz, tidak terasa ini kita sudah masuk di penghujung dakwah keliling edisi kali ini. Mungkin ada kesimpulan Ustadz, tafadhol. Baik. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan dari seluruh tausiah yang saya sampaikan, maka semangat ibu di dalam menuntut ilmu
ilmu harus diiringi dengan semangat pengamalan. Karena semua ilmu yang ibu dapatkan, kalau tidak ibu amalkan, maka tiada guna ilmu itu. Dia tidak akan mampu sedikit pun menolong kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak dari sebuah pelajaran adalah pengamalan. Itulah, terima kasih, mudah-mudahan tausiah dari Ustaz bermanfaat. Ada salam minta maaf kepada Allah, minta ampun. Terima kasih kepada TVRI Sumatera Selatan sudah berkenan berkunjung di Masjid Al-Hikmal di Cempaka Dalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Syukron Ustaz atas tausiah yang telah diberikan ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk Ustaz dan juga tentunya kita semua yang mendengarkan pencerahan ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya 60 menit sudah kami telah menemani Anda. Kita telah di penghujung dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kemas Muhammad Ali tadi dapat menambah semangat kita untuk menimba ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Akhir kata, saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah berkah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ya Rasulullah, ya من الذنب الغفار